Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa membeli mangga. Kami ucapkan selamat datang untuk Pekoners dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners semua, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Dengan saya kembali, Anggi Saputra sebagai podcaster pada kali ini. Nah, Pekoners semua yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan narasumber hebat kita. Nah, mungkin Pekoners semua yang ada di rumah penasaran nih, siapa narasumber kita pada kali ini. Sebelum itu, kita masuk ke segmen Petal. Nah, langsung aja nih Pekoners semua, kita sapa narasumber kita pada kali ini. Halo kakak. Hai Anggi. Boleh nih kak disapa dulu Pekoners kita yang ada di rumah. Hai Pekoners yang lagi nonton. Perkenalkan saya Nurati Vanisa, alumni dari Pendidikan Ekonomi dan sekarang lagi melanjutkan studi di program Magister Pendidikan Ekonomi. Wah, sekarang lagi S2 nih kak. Iya. Kalian masuk angkatan berapa tuh kak kalau S2-nya? Kakak S2-nya 2022. 2022. Maaf 2023 maksudnya. 2023. Berarti sekarang lagi semester 2. Oh, bentar lagi mau wisuda tuh kak. Doakan ya. Amin. Kalau boleh tahu Anggi manggilnya siapa nih kak? Anggi bisa manggil kakak Kak Tifa saja. Kak Tifa, tanya balik dong kak. Iya, kalau podcasternya iya. Siapa panggilannya? Siapa tuh? Oke, kakak manggilnya siapa? Mau tahu nih kak? Iya. Kalau kakak manggil aku siapa ya kak? Siapa dong? Ayah dari anak-anak kita nanti. Iya Bercanda boleh. Pekoners yang ada di rumah. Oke, Pekoners yang ada di rumah, boleh nih kak di-sharing kepada Pekoners yang ada di rumah, apa aktivitas kakak selama kegiatan atau kuliah S2 di program studi pendidikan ekonomi, boleh diceritakan kak? Oke, kakak kan mulai masuk kuliah S2 ini di di tahun 2023. Itu di bulan September. Tapi sebelum itu kakak juga ada aktivitas menjadi asisten dosen. Kakak menjadi asisten dosen itu udah dari tahun 2022 awal, dari bulan Januarinya. Karena kakak sudah beraktivitas di asisten dosen ini, kakak mulai tuh kan berpikir mau dibawa kemana nih jalan ini, kayak gitu kan. Jadi kakak memutuskan untuk melanjutkan studi di program Magister Pendidikan Ekonomi gitu. Jadi sebelum kakak menjadi mahasiswa, kakak aktivitasnya menjadi asisten dosen. Wah, berarti kalau untuk jadi asisten dosen udah lama ya kak? Udah 2023. Berarti udah ada niatan terlebih dahulu kak untuk jadi asdos? Apakah nggak kepikiran kalau asdos tuh banyak kerjaannya atau bagaimana? Oke, sebenarnya waktu kakak tamat S1 itu kan di tahun 2022 akhir. Iya 2022 akhir. Jadi selama kakak masa selesai pendidikan, itu kakak udah mulai tuh kan mencari-cari pekerjaan. Tapi kakak belum kepikiran untuk menjadi asisten dosen. Dan kakak kayaknya jauh dari asisten dosen gitu. Maksudnya bukan berkecimpung di dunia seperti itu gitu. Kayak kurang aware juga dengan informasi tersebut gitu. Jadi kakak setelah S1 itu kakak cari-cari kerja untuk ngajar. Biar nggak jadi pengangguran, langsung cari kerja gitu. Iya langsung tuh cari kerja di Payakumbuh. Kebetulan kakak asli Payakumbuh. Boleh nih kak disapa dulu orang-orang Payakumbuh. Oke, hai Pekoners yang dari Payakumbuh. Jadi kakak cari kerja tuh di Payakumbuh kan. Jadi belum ada dapat rezekinya. Kebetulan ada teman kakak yang menawarkan tuh untuk menjadi asisten dosen. Ada salah satu dosen di pendidikan ekonomi. Nah kakak karena nggak ada pilihan kan gitu, daripada diam saja di rumah, kakak memilih untuk ya udah tipe mau kayak gitu. Langsung jadi asisten dosen kak. Terus kakak bertemu dengan dosennya, berbincang-bincang dan akhirnya kakak menjadi asisten dosen beliau. Berarti sampai sekarang asisten dosen kak? Iya. Kalau untuk persyaratannya sendiri bagaimana tuh kak? Apakah sulit? Ada proses tahap-tahapnya seperti itu? Oke, sebelumnya kakak mau menjelasin kalau misalnya yang waktu awal itu kakak jadi asisten dosen tapi belum yang dari UNP-nya. Jadi kakak masih bantu-bantu secara ya belum ada ikatan resminya gitu ya. Jadi sekarang kakak alhamdulillah udah yang dari UNP-nya. Jadi untuk persyaratan menjadi asisten dosen UNP itu kita ada beberapa yang harus dipenuhi.
Apa tuh Kak? Yang pertama itu katanya di suratnya harus mahasiswa ataupun alumni yang Universitas Negeri Padang. Iya, itu pasti udah jelas. Iya, jadi kalau universitas lain nggak bisa. Jadi yang kedua itu kalau untuk mahasiswa S1 itu syaratnya udah semester 6 ke atas. Semester 6 ke atas. Jadi kalau yang di bawah belum tapi bisa. Itu bisa juga kan dipersiapkan dulu sebelum untuk mendaftar gitu. Dan untuk mahasiswa yang melanjutkan studi di S2 atau S3-nya itu minimal memiliki IPK 3,4 ke atas. Terus syarat yang ketiga itu harus ada surat rekomendasi dari dosen yang bersangkutan yang akan kita dampingi dalam proses pekerjaannya itu. Berarti itu aja Kak untuk persyaratannya. Kalau untuk kayak tes wawancara ataupun saingan-saingannya pas seleksi jadi asdos banyakkah atau bagaimana Kak? Kalau yang di tahun 2024 yang sekarang itu nggak ada syarat untuk wawancara ataupun tes tulisnya. Cuman ada rekomendasi dari dosennya langsung gitu. Iya. Wah, sama. Berarti cukup mudah ya Kak untuk jadi asdos. Tapi kalau kerjaannya emang susah kan Kak kalau jadi asdosnya? Ada susahnya, ada enggaknya pastinya. Apakah ada kepikiran atau ada beban Kak selama jadi asdos? Boleh Kak diceritain untuk rekoners yang ada di rumah? Bebannya aja nih. Ya, beban, motivasi atau enak enggaknya selama jadi asdos. Plus minusnya ya berarti. Plus minusnya. Kita mulai dari minusnya dulu kali ya. Kan kalau kita kerja tuh pasti nggak ada yang selalu enak gitu. Jadi paling tugasnya lebih kita yang kalau misalnya S1 pasti itu double tugasnya, jadi double. Mahasiswa juga, jadi asisten dosen juga. Jadi kalau jadi mahasiswa udah banyak tugas dari dosen nih, kita juga bantuin kerjain dosen. Jadi mungkin dari tugasnya akan lebih padat lagi. Terus untuk pembagian waktu juga, kalau misalnya jadi mahasiswa aja kan bisa tuh ada waktu ngumpul sama teman kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau jadi asisten dosen juga nggak bisa ngumpul gitu. Ya. Kalau jadi asisten dosen ini mungkin lebih ya waktunya tuh dibagi-bagi aja gitu. Padat di waktunya mungkin. Tugas juga banyak mungkin gitu. Itu aja sih kelemahannya. Kalau minusnya, kalau plusnya banyak plusnya sih. Apa plusnya tuh Kak? Kalau menurut Kakak ya, secara pribadi Kakak merasa banyak plusnya karena banyak pengalaman yang kita dapatkan. Dari sana kita belajar bagaimana caranya memanage diri, memanage waktu, dan banyak hal baru yang kita dapatkan gitu. Karena Kakak suka mendapatkan pengalaman yang baru gitu, coba hal-hal yang baru gitu. Apalagi kalau jadi asdos tuh Kak ketemu mahasiswa terus kan Kak kalau di kelas. Berarti kalau selama jadi asdos tuh Kak tuh sering interaksi dengan mahasiswa, boleh nih Kak disering pengalaman untuk rekoners yang ada di rumah, biar rekoners yang ada di rumah ada niatan untuk jadi asdos, apalagi mahasiswa semester 6 seperti saya yang penuh tekanan dan beban untuk men-challenge-kan diri untuk jadi asdos. Boleh nih Kak diceritain terlebih dahulu. Oke, kalau jadi asisten dosen tentunya kita juga akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa. Jadi kalau untuk bertemu mahasiswa itu bisa di dalam kelas. Kadang itu satu lagi plusnya, kalau jadi asisten dosen kita bisa ikut dosen dalam kelas. Jadi kadang kakak juga belajar lagi di dalam kelas tersebut gitu. Jadi kayak gini ya, jadi lebih paham lagi materinya atau konsep-konsep yang diajarin gitu. Jadi ataupun mahasiswa bertanya kepada kita kayak, Kak, ini kayak gimana Kak? Bapaknya kayak gimana Kak? Ibunya kayak gimana Kak? Berarti gitu. Mahasiswanya manggil kakak dengan sebutan kakak ya Kak? Enggak ibu gitu? Enggak, kakak. Kakak karena lebih muda ya Kak? Lebih fresh gitu. Iya, kakak juga gak mau dipanggil ibu. Kenapa tuh Kak? Ya tua kali kalau ibu. Kalau dipanggil nanti ibu dari anak-anak saya bagaimana Kak? Nah, rekoners yang ada di rumah, Kakak Tifa ini merupakan salah satu asisten dosen dari program studi pendidikan ekonomi dan sekarang juga melanjut S2-nya di pendidikan ekonomi. Nah, selanjutnya nih Kak, aku pengen nanya, apa aktivitas Kakak selama mengikuti asisten dosen? Oke.
Kalau untuk aktivitas itu mungkin tadi juga udah dijelasin juga kan. Jadi kayak kita membantu tugas-tugas dosen. Contohnya seperti kita bisa membantu dari menyiapkan bahan-bahan ajar untuk sebelum masuk kelas, ataupun kita juga membantu dosen dalam pengabdian karena dosen juga ada pengabdiannya. Terus kurang lebih seperti itu sih tugasnya, untuk membantu dosen dalam penelitian ataupun dalam kelas gitu. Kalau untuk aktivitas lain kayak ikut lomba, kan S2 nih Kak, jadi pengetahuannya juga lebih mendalam, lebih tinggi gitu. Apakah ada pernah ikut lomba selama mengikuti perkuliahan S2 di pendidikan ekonomi? Oke, kalau selama perkuliahan kakak nggak ada untuk ikut lomba sih, tapi mungkin lebih banyak dalam menulis artikel karena di S2 itu dituntut untuk banyak menghasilkan karya tulis ilmiahnya gitu. Untuk artikelnya udah pernah terbit Kak? Udah. Di mana tuh Kak? Kakak waktu terbit di itu sih di jurnal Ekonomi Pendidikan. Kemudian ya Kak. Berarti kemarin terbitnya pas S1? Iya, S1. Yang S2 ini lagi sun. Doakan ya. Amin, semoga cepat wisuda. Jangan lupa diundang Kak. Oke, siap. Kalau boleh pakai baju kapol juga boleh sih Kak. Boleh. Oke Kak. Nah tadi Kakak sedang melanjut program studi S2 di pendidikan ekonomi. Bagaimana nih Kakak untuk memanage waktunya? Kan S2 itu kan tugasnya pasti yang lebih tinggi, lebih rumit tentunya Kak daripada pendidikan S1 di pendidikan ekonomi. Jadi kalau untuk cara membagi waktunya, Kakak mungkin lebih tipe yang menulis list gitu. List ya, Kak. Jadi Kakak bikinkan tugas-tugas yang emang udah deadline-nya dekat gitu. Jadi Kakak kerjain aja. Jadi untuk biar nggak numpuk, dikerjain aja gitu. Jadi sebisanya kalau ada waktu kita kerjain yang ini dulu baru lanjut sampai selesai. Berarti tapi nggak selesai. Suka ngerjain tugas tuh yang deadline atau tugas dikasih hari ini, kerja langsung hari ini? Kakak bukan tim yang sistem kebut semalam ya. Jadi kakak kalau ada tugas, kakak kalau bisa di saat itu kak kerjain gitu. Diansur-ansur ya. Termasuk anak ambis juga ya? Oh enggak juga. Langsung dikerjain tugasnya, biar dicek langsung sama dosennya. Oh kakak ini gercep sekali bikin tugas ini. Wah luar biasa ya Pekoners yang ada di rumah memanage waktu dari Kak Tifa ini. Boleh nih Kak Tifa beri semangat untuk Pekoners yang ada di rumah agar tak semangat dalam mengerjakan tugas kuliahnya. Boleh nih Kak dikasih sedikit kata inspirasi untuk Pekoners yang ada di rumah. Oke Pekoners, jadi dari penjelasan tadi kakak mau menyampaikan untuk semangat dalam mengerjakan tugasnya dan pokoknya tugas itu walaupun banyak kerjain aja, jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti kalau udah tumpuk jadinya malas, jadi ngerasa lebih banyak kali tugas ini kayak gitu. Kan Kak mau ngerjain yang mana gitu saking banyaknya tugas itu. Iya, jadi diansur aja gitu, walaupun nggak harus selesai saat itu gitu. Jadi diansur aja dikit-dikit. Pasti nanti selesai. Iya betul. Wah, kita udah cukup panjang nih Kak berbincang bagaimana Kakak memanage waktu dalam kegiatan perkuliahan selama menjadi asisten dosen. Nah, boleh nih Kak dikasih tips untuk Pekoners yang ada di rumah bagaimana caranya lulus untuk menjadi asisten dosen. Oke, kalau untuk ngasih tips, mungkin ini tips dari pendapat Kakak aja ya. Jadi kalau untuk adik-adik atau teman-teman Pekoners yang berminat menjadi asisten dosen, bisa dengan mencari-cari informasi, mulai dengan mencari-cari informasi kapan bukanya untuk asisten dosen yang baru gitu kan ya. Jadi untuk asisten dosen ini juga dibuka setiap tahun biasanya, jadi akan ada pergantian lagi gitu. Jadi kalau yang berminat mulai cari-cari informasinya dan persiapkan dirinya, lengkapi segala persyaratannya. Dan satu lagi yang penting untuk mencari mulai dari sekarang siapa yang akan atau yang ingin didampingi dalam bertugas menjadi asisten dosen itu. Berarti kita harus ada kenal dong Kak dosen yang ingin kita tuju untuk kita jadi asisten dosen. Mengenal dosen, bagaimana sih Kak? Kakak mengenal dosen untuk jadi asdos, apakah sulit? Bagaimana seperti itu? Oke, jadi kalau untuk perkenalan itu kan kalau untuk maba-maba itu kan udah mulai tuh tahu yang mana dosennya, mulai masuk kelas, gimana tipe dosennya gitu. Jadi yang rasanya cocok dengan kita, ya dekati dekatinya aja. Tuh bukan dekati aja gitu ya maksudnya. Dekati tuh, bukan dalam tanda kutip. Maksudnya dekati kayak ya
cari bapaknya, terus diskusi tentang perkuliahan juga, atau diskusi ke bapaknya langsung kalau misalnya dia berminat untuk jadi asisten dosen, gimana, apakah bapaknya bersedia untuk membimbing mahasiswanya, seperti itu. Intinya pandai-pandai cari muka ya Kak. Cari muka dalam artian baik ya. Biar langsung keterima jadi asisten dosen di pendidikan ekonomi. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Kak, boleh nih Kak dikasih pesan untuk Pekoners yang ada di rumah yang berminat untuk menjadi asisten dosen. Oke. Mungkin menjadi asisten dosen itu kalau menurut kakak pribadi itu sangat menyenangkan dan banyak panjang sekali ya, sangat menyenangkan seperti walaupun itu. ada plus minusnya, tapi itu kan sangat menyenangkan. Jadi untuk adik-adik yang atau teman-teman Pekoners yang ingin menjadi asisten dosen, silahkan persiapkan dirinya mulai dari sekarang, sehingga bisa mendapat atau menjadi asisten dosen. Dan salah satu positifnya juga kalau adik-adik atau Pekoners yang memiliki minat menjadi dosen, ini sangat membantu menjadi batu loncatan untuk mencapai impian adik-adik menjadi asisten dosen. Oke, berarti kalau dari kakak sendiri apakah ada keinginan untuk menjadi dosen di pendidikan ekonomi Kak? Oh tentunya, kalau kakak nggak akan lanjut S2 berarti. Berarti udah ada keinginannya Kak. Mulai dari jadi asisten dosen tuh udah planningnya ke sana gitu tujuannya. Oke, Pekoners yang ada di rumah kita doain ya semoga Kak Tifa bisa keterima jadi dosen di pendidikan ekonomi. Amin. Ya Allah. Wah, Pekoners yang ada di rumah, kita sudah cukup panjang nih berbicara. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen games. Nah, untuk gamesnya nih Kak, nanti Anggi memberikan sedikit pernyataan, kakak cukup jawab dengan kata iya atau tidak. Nah, nanti saya kasih ini, kakak cukup jawab, kasih ke kamera. Kakak jawab nanti contohnya nih Kak, apa kakak suka makan? Langsung kakak jawab tidak. Tidak, seperti itu. Okay. Kasih sedikit penjelasannya untuk Pekoners yang ada di rumah. Baik Kak. Oke. Kita langsung mulai aja ya Kak, untuk pertanyaan yang pertama nih Kak. Untuk pernyataan, kakak suka belajar individu? Ya. Wah, suka individu nih Kak, boleh nih Kak diceritain Pekoners yang ada di rumah kenapa suka belajar individu? Oke, kalau kakak pribadinya nggak bisa belajar rame-rame. Jadi kalau untuk belajar, kakak bakalan belajar sendiri untuk memahami gitu. Jadi kalau untuk diskusinya baru nanti sama teman-teman kayak gitu. Kalau dari Anggi sendiri sih Kak, suka belajar bareng-bareng sama teman seperti itu. Iya. Kalau belajar sendiri lebih sunyi gitu, nggak ada teman, nggak ada kita berkomunikasi dengan teman-teman seperti itu. Berarti kakak tipikal orang yang suka belajar individu seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, kakak suka belajar dengan kuis? Tidak. Kenapa tuh Kak? Karena kalau belajar kuis, kakak lebih sering membaca dulu daripada langsung ngerjain kuis gitu. Tapi kalau beda cerita kalau jadi asisten dosen. Kalau jadi asisten dosen mungkin kakak suka jadi ngasih kuis kepada mahasiswanya. Iya. Ambil nih kuis untuk mahasiswanya biar mereka langsung belajar seperti itu. Iya, jadi harus ada persiapan kan sebelum masuk kelas gitu. Harus ada prepare ya Kak. Nanti bilang kita kuis ya pada pertemuan kali ini, langsung ketar-ketir mahasiswanya. Iya. Oke, kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan yang ketiga. Kakak suka belajar hitungan? Hitungan? Ya? Iya. Kebalikannya Kak, saya tidak suka sekali. Anggi nggak suka ya? Nggak suka. Tapi kalau akuntansi suka. Kalau itu hitungan kayak matematika kurang suka. Lebih enakan matematika daripada akuntansi? Lebih enak akuntansi Kak. Contohnya nih Kak, nanti dikasih tugas sama dosennya. Nanti kan di penghujungnya tuh ada balance atau tidaknya. Kalau udah balance itu kayak senang sendiri Kak. Kayak lepas semua beban ya. Kenapa Kak? Suka matematika karena enak aja kalau kita ngerti matematika itu enak sih kalau menurut kakak. Karena udah ada rumusnya, jadi tinggal masukin rumusnya. Kalau untuk akuntansi Kak? Kalau akuntansi kan harus balance. Kakak kayaknya kurang rinci kali ya. Kurang detail anaknya. Jadi kadang-kadang ceroboh. Ceroboh. Kalau ini sih Kak, kalau akuntansi memang enak sekali Kak, balance atau tidaknya itu, debit atau kreditnya itu. Oke. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan yang keempat. Suka kuliah offline? Offline? Iya sih.
Kalau Iya. kakak lebih suka offline daripada online. Karena kalau kakak online tuh nggak kuliah gitu kuliah. rasanya. Langsung rebahan aja di kos kan Kak. Nggak kerasa kuliahnya gitu. Tapi kalau yang kuliah Oke. offline sih. Untuk pertanyaan yang kelima nih Kak. Suka belajar di luar atau di kafe seperti itu? Ya. Iya. Setuju. Setuju Ayo sih kita Kak. tugas bareng besok Oh, besok. boleh Kak. Di list Kak, kapan kita belajar barengnya? Nanti ya di belakang ya. Kasih tip ke Anggi juga Kak untuk Oke, apa jadi tuh? mahasiswa S2. Pengen lanjut siap. juga sih Kak. Oke. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Kak. Suka nongkrong di pantai? Oh iya. Of course. Kita anak Padang kita suka nongkrong di pantai. Pantai berapa tuh Kak? Gajah? Gajah 1, Gajah 2, Gajah 3? Gajah apa ya namanya? Kurang tahu kakak yang boleh nyebut itu nggak sih? Nama kafe gitu nggak boleh ya? Nama kafe nggak boleh Oke, Kak. nanti aja berarti. Nanti aja. Di chat aja ya Kak. Oke. Biar kita ke pantai bareng-bareng. Lihat sunset di pantai, foto bareng, langsung Iya. post di IG seperti itu. Siap. Wah, seru sekali ya Kak games kita pada segmen kali ini. Nah, nggak kerasa nih Kak, kita udah berbincang cukup panjang terkait bagaimana tips-tips untuk menjadi asisten dosen. Nah, selanjutnya nih Kak, closing statement. Boleh dikasih closing statementnya untuk pekoners yang ada di rumah. Oke, berarti kita udah di akhir segmen. Iya, di akhir acara Kak. Iya. Ada beberapa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada pekoners yang lagi nonton. Mungkin untuk setiap kesempatan yang ada jangan sampai dilewatkan, karena kesempatan itu datangnya cuma satu kali. Jadi apapun yang datang kepada kita, kesempatannya itu diambil kalau bisa. Jadi kalau misalnya ada kesempatan menjadi asisten dosen, ambil aja, coba aja dulu, jangan dipikirin takutnya gimana, karena mana tahu itu akan membawa pekoners semuanya menjadi dosen UNP atau pendidikan ekonomi selanjutnya. Wah, luar biasa sekali closing statement dari Kak Tifa pekoners yang ada di Iya. rumah. Nah, untuk pekoners yang ada di rumah yang penasaran tips-tips agar lulus menjadi asisten dosen, boleh nih Kak share Instagramnya atau Oke, nomor WA-nya boleh. untuk pekoners yang ada di rumah. Oke, boleh nanti untuk pekoners yang ingin bertanya lebih lanjut tentang asisten dosen ini, mungkin bisa menghubungi kakak dengan di Instagram, Latifa NS. Oke, Latifa di sini ya. Di sini. di sana. Sana. Di Oke, di sana sini. aja. Oke, di sini ya. Nanti ditanya-tanya aja langsung di DM-nya. Wah, untuk pekoners yang ada di rumah boleh nih follow langsung Kak Tifanya agar nanti jadi asisten dosen di Pendidikan Ekonomi dan Universitas Negeri Padang. Nah, untuk pekoners yang ada di rumah yang penasaran video dari podcast Pendidikan Ekonomi, boleh nih dilihat di sini. Wah, cukup panjang ya Kak perbincangan kita pada kali ini. Nah, untuk pekoners yang ada di rumah, bagaimana tips untuk lulus jadi asisten dosen? Boleh dicek video kami sampai habis agar nanti ada niatan untuk menjadi asisten dosen di Pendidikan Ekonomi dan Universitas Negeri Padang. Nah, selanjutnya nih Kak, kita tagline dari podcast Pendidikan Ekonomi. Nanti kalau Anggi bilang podcast Pendidikan Ekonomi, kita jawab bareng-bareng dengan gerakan ya Kak. The more you know, the more you grow. Oke, sudah paham Kak? Sudah. Langsung kita mulai ya Kak. Oke. Podcast Pendidikan Ekonomi, the more you know, the more you grow. Saya Anggi Saputra pamit undur diri. Saya Nur Tifanisa juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.